Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi farada alaina shiyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin falaysa lahu illa ats wal ju' au kama qol. Hadirin mustami'in, para pemirsa, para pendengar Mutiara Hikmah Ramadan yang berbahagia. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah pemberian nikmat yang besar, yakni suatu bulan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, yakni berpuasa bulan Ramadan. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq wa qadrihi wa miqdaril azim. Merupakan wujud cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah manakala kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempatkan cinta kita pada benda-benda atau makhluk-makhluk lainnya, itu merupakan salah satu penyebab Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita, termasuk kelompok yang al-awwalun. Para mustami'in al-kiram, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan yakni hikmah puasa Ramadan. Intinya hikmah berpuasa. Puasa adalah siyanah atau al-imsak an jami'il muftirat hissiyan kana ammanawiyan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang artinya puasa adalah menahan diri atau membentengi diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu secara material atau imaterial. Puasa hakikatnya adalah pengendalian diri, pengendalian dari makan dan minum, pengendalian dari merokok, dan pengendalian dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah petikan hadis sudah saya sampaikan, kam min shaim falaysa lahum min siyamih illa ju' wa kam min qaim laysa min qiyamihi illa sahir. Yang artinya banyak orang yang telah melaksanakan puasa tetapi puasanya tidak memberi nilai-nilai yang baik, atau dengan kata lain dia tidak mendapatkan pahala sama sekali besok di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tafsir hadis disampaikan bahwa yang dimaksud dengan laisa lahum min syiyam ila ju', yakni orang-orang yang berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah sebuah dorongan, sebuah keinginan untuk mencapai kesenangan kehidupan di dunia.
Maka adalah oleh seorang sufi menyampaikan, ada dua potensi yang senantiasa berperang pada diri seseorang. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah kata hati. Hati merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk berbuat dusta atau bohong. Kalau yang ingin mendorong berbuat dusta atau bohong, itu adalah hawa nafsu kita yang tercermin dalam akal pikiran kita. Seorang ulama sufi menyampaikan, adanya hawa nafsu Allah menciptakannya dahulu sekali, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Terjadilah dialog antara Allah dengan nafsu atau hawa nafsu, atau dengan kata lain adalah politik. Man anta ya nafsu, waman ana. Nafsu menjawab, anta, ana. Siapa saya nafsu dan siapa kamu? Nafsu menjawab, kamu, saya, tidak ada urusan. Maka Allah murka karena nafsu tidak tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu nafsu langsung dimasukkan ke dalam neraka 40.000 tahun. 40.000 tahun bukan tahun dunia. Kalau tahun dunia itu singkat sekali. Inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ketika itu nafsu langsung tunduk. Belum tunduk, diangkat oleh Allah dari neraka. Ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Nafsu menjawab, anta, ana. Engkau, saya. Tidak ada urusannya. Allah murka lagi, masukkan lagi ke neraka selama 40.000 tahun lagi. Kemudian diangkat setelah tidak ada daya. Nafsu itu, man anta, ya nafsu, wa man ana. Nafsu baru menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Ketika kita memahami permasalahan ini, tampak jelas bahwa nafsu kita bisa dikekang dengan melaksanakan puasa. Artinya puasa yang baik adalah puasa yang bisa mengekang hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hikmah puasa yang pertama adalah menguasai hawa nafsu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Isi yang kedua dari hadis tadi, orang yang senantiasa beribadah di malam bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, hanya mendapatkan rasa ngantuk atau berjaga saja. Disebabkan apa? Disebabkan karena niat yang tidak benar. Niat agar dipuji orang, niat agar disayang orang, niat agar dikagumi orang. Oleh karena itu kita harus mengatur atau membenarkan niat kita dalam melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berjalan dengan yang baik, dengan benar, dan akhirnya kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit dari uraian saya dapat saya simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan puasa Ramadan akan menjadi hikmah yang besar bagi orang yang dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan manakala belum bisa melaksanakan sebaik-baiknya, maka tidak akan mendapatkan arti apa-apa, sesuai dengan sabda baginda Muhammad SAW bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Mari kita paham ini secara benar agar pemahaman kita tidak salah. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.